Assalamualaikum, selamat pagi ibu-ibu. Waalaikumsalam, pagi juga Mbak. Bagaimana kabar ibu-ibu? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah, baiklah Bu. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran ibu yang telah menyempatkan waktunya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Sela. Sesuai dengan janji kita yang kemarin ya Bu, saya akan memberikan penyuluhan yang berjudul bahaya diabetes mellitus. Nah, jadi saya akan membahas tentang mengenai penyakit diabetes mellitus itu apa, terus gejala penyakit diabetes, lalu faktor resiko penyakit diabetes dan cara kita melakukan pencegahannya. Saya akan memberikan penyuluhannya itu sekitar 30 menit ya Bu. Ya Mbak. Baiklah, saya mulai ya Bu. Sebelumnya di sini ada yang tahu apa itu penyakit diabetes mellitus? Kalau tidak salah, diabetes mellitus disebabkan oleh terlalu banyak mengonsumsi gula. Iya, benar ya Bu. Terima kasih atas jawabannya. Nah, diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tinggi kadar gula dalam darah atau biasa disebut dengan penyakit gula atau kencing manis. Nah, penyakit gula itu ada 3 jenis gitu loh. Ada 3 jenis diabetes mellitus, yaitu yang pertama diabetes tipe 1, yaitu biasanya untuk usia lebih muda gitu. Nah, untuk diabetes tipe 2 itu tuh untuk usia yang orang dewasa atau biasanya itu di atas umur 30 tahun. Nah, kalau diabetes gestasional itu tuh biasanya terjadi pada ibu hamil. Nah, gejala penyakit diabetes mellitus DM atau DM itu tuh ada gejala utama, yaitu sering kencing, dan yang kedua cepat lapar, dan yang ketiga sering haus. Nah, biasanya itu gejala utama itu seperti ini. Biasanya ada gejala tambahannya lagi, yaitu berat badan menurun cepat tanpa penyebab yang jelas. Lalu yang kedua kesemutan. Yang ketiga gatal di daerah kemaluan wanita. Yang keempat bisul yang hilang timbul. Yang kelima yaitu penglihatan kabur. Yang keenam cepat lelah. Yang ketujuh keputihan pada wanita. Yang kedelapan luka sulit sembuh. Yang kesembilan mudah mengantuk, dan yang kesepuluh impotensi pada pria. Nah, ada nih faktornya itu apa saja sih penyakit diabetes mellitus itu? Nah, biasanya itu karena kegemukan, berat badannya itu tidak ideal gitu Bu. Nah, yang kedua kurang aktivitas fisik. Jadi kalau misalnya ibu-ibu itu kurang aktivitas fisik, bisa juga karena bisa juga menjadi penyakit diabetes mellitus. Nah, makanya harus banyak melakukan aktivitas seperti membersihkan rumah, atau mungkin bisa juga olahraga gitu di pagi hari. Terus habis itu yang ketiga dislipidemia, atau biasanya tuh kolesterolnya tuh tinggi gitu. Nah, biasanya tuh orang-orang itu kolesterolnya tuh tinggi tuh biasanya cuek-cuek apa gimana gitu loh, kayak dia tidak merasa bahwa nanti akan menjadi faktor diabetes mellitus. Jadi hati-hati dengan kolesterol. Yang keempat yaitu riwayat penyakit jantung. Ini khusus ya Bu, kalau misalnya mungkin ada anggota keluarga yang keturunannya ada penyakit riwayat jantung, bisa juga nih kayak harus hati-hati gitu. Yang kelima hipertensi. Jadi kalau misalnya ibunya mungkin mempunyai riwayat penyakit hipertensi atau gimana, bisa juga hati-hati karena bisa juga menyebabkan diabetes mellitus. Jadi bisa juga menguranginya dengan cara memakan buah, atau mungkin tidak biar nggak stres gitu. Jadi harus dikelola stresnya itu gimana. Nah, terus habis itu yang keenam dia tidak seimbang. Biasanya tuh kadang orang-orang itu tuh diet itu seenaknya aja gitu loh, tidak ada aturannya, padahal diet itu tuh ada aturannya. Kadang ada juga diet yang cuman tidak makan nasi atau karbonya, atau mungkin cuma makan buah aja, itu bikin lemas dan malah bukannya sembuh, padahal niatnya juga mau mengurangi diabetes mellitus, tapi malah bisa menyebabkan diabetes mellitus gitu. Oh begitu ya Mbak. Jadi bagaimana cara pencegahannya agar kita tidak terkena penyakit diabetes mellitus?
Baik Bu, bagus pertanyaannya. Maaf sebelumnya, dengan Ibu siapa ya Bu? Dengan Ibu Sinta, Mbak. Baik, pertanyaannya bagus ya Bu. Jadi cara mencegah diabetes itu apa yang kita bisa lakukan, yaitu yang pertama itu mempertahankan berbadan ideal. Jadi walaupun kita tuh masih muda atau udah tua, tetap kita harus menjaga berat badan ideal. Biasanya tuh cara menghitung berat badan ideal itu dengan cara tinggi badan kita dikurangi 110. Nah, biasanya itu kita bisa mendapatkan berat badan ideal itu berapa. Nah, yang kedua itu makan makanan sehat antara 3 sampai 5 porsi buah dan kurangi asupan gula, garam dan lemak jenuh. Jadi Ibu bisa tuh kayak sering-sering makan sayuran, makan buah biar kita tuh bisa mengurangi diabetes mellitus, dan juga mungkin boleh mengonsumsi gula, garam gitu, tapi tidak terlalu banyak gitu. Nah, yang ketiga yaitu tes glukosa darah dan kadar HbA1c secara teratur. Nah, Ibu bisa rutin nih tes gula darah gitu loh, biar tahu berapa sih kita tuh gula darah kita tuh berapa, apakah tinggi, normal atau sedang. Biasanya kalau misalnya tinggi ya kita harus mengonsumsi, kalau biasanya tuh kalau dokter mengonsumsi obat biar kita tuh gula darahnya itu turun, atau bisa juga kita langsung kayak makan buah atau makan sayuran, atau bisa juga mengurangi gula dan garam. Lalu yang keempat yaitu rutin beraktivitas fisik 30 menit setiap hari. Nah, bisa kalau misalnya Ibu sibuk nih dengan pekerjaan, kan bisa juga Ibu mempunyai pekerjaan yang lain, nggak ada yang mungkin menjadi wanita karir gitu loh, tidak menjadi ibu rumah tangga, itu bisa nih paling weekend, Sabtu atau Minggu, atau sebenarnya itu minimal itu tuh 3 kali seminggu gitu loh, biar kita tuh apa ya, lemak-lemak kita itu bisa hilang gitu loh, dengan cara olahraga setiap 30 menit setiap harinya. Nah, terus yang kelima yaitu kelola stres. Nah, ibu-ibu itu jangan terlalu stres, terlalu banyak pikiran. Kalau biasanya itu kalau terlalu banyak pikiran itu bisa menimbulkan diabetes mellitus. Jadi dibuat enjoy, dibuat santai gitu Bu. Kalau misalnya stres, yaudah kita kalau saya mending kita tidur aja gitu loh Bu, daripada kita stres memikirkan yang sebenarnya tidak kita terlalu pikirkan gitu loh. Nah, terus habis itu yang terakhir yaitu hindari penggunaan tembakau atau merokok, dan hindari mengonsumsi alkohol. Nah, ibu-ibu yang mungkin merokok atau meminum alkohol, atau mungkin suaminya yang meminum alkohol atau merokok, itu dihindari Bu. Sebaiknya berhenti gitu, biar nanti kedepannya tidak menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Jadi begitu Bu. Oh, ternyata begitu ya, Mbak. Iya Bu, jangan lupa diperhatikan ya Bu. Baik, Mbak. Baiklah Bu, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait mengenai penyakit diabetes mellitus? Tidak, Mbak. Baiklah, jadi bagaimana ya Bu yang kita dapat lakukan untuk mencegah diabetes? Mempertahankan berat badan ideal, makan makanan yang sehat, tes glukosa darah, rutin latihan fisik, kelola stres, menghindari penggunaan rokok dan alkohol. Wah, bagus ya Bu. Ibu semua tampaknya sudah memahami materi saya pada hari ini. Sekian ya Bu penyuluhan dari saya pada hari ini. Semoga materi yang kita bahas Ibu semua dapat diterapkan ya Bu, dan semoga kita dihindari dari penyakit diabetes mellitus ya Bu. Amin. Dan jangan lupa diperhatikan di rumah ya Bu. Terima kasih Ibu telah menyempatkan waktunya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.